Arab Saudi jual tiket murah untuk supporter Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF telah menjual tiket pertandingan antara Timnas Arab Saudi kontra Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam matchday pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah. SAFF turut menyediakan tiket khusus Timnas Indonesia yang dijual dalam 3 kategori dengan jumlah terbatas di situs Weibo. Pertama, Gold seharga Rp500 atau setara dengan Rp2 juta. Kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk partai Arab Saudi berhadapan dengan Timnas Indonesia. Selain Gold, kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual untuk pendukung Timnas Indonesia seharga Rp10 atau Rp41.000. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans Timnas Indonesia adalah kategori 3, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga Rp15 atau Rp62.000. Namun biaya tur tandang ke Arab Saudi yang mahal. Untuk perjalanan pulang pergi Jakarta Jeddah pada 4 dan 6 September 2024, budgetnya bisa menembus Rp10 juta, belum termasuk penginapan dan akomodasi lainnya. Harga tiket yang untuk kategori Gold 3 hingga 4 juga berlaku untuk supporter Arab Saudi. Nominalnya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan partai Timnas Indonesia. Bayangkan untuk 2 kategori termurah ketika Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong konfirmasi Jordi Amat tak dibawa ke Saudi. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Sintayong, mengonfirmasi Jordi Amat bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzim JDT itu tengah dibekap cedera. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah pada 5 September tahun 2024 mendatang. Sintayong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Amat. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi Amat saja ada sedikit masalah, kata Sintayong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sintayong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya ketika bermain di Liga Malaysia. Sintayong mengatakan, sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Takzim tersebut. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan. Jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa, ungkap Sintayong. Terlepas dari itu, semua persiapan berjalan dengan baik untuk Timnas Indonesia. Sintayong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U17 versus India. Timnas Indonesia U17 akan menjalani uji coba 2 kali melawan India di Bali jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dan berikut jadwal siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia U17 versus India. Pertandingan uji coba Indonesia versus India dijadwalkan berlangsung di Bali United Training Center Gianyar. Timnas Indonesia U17 akan 2 kali melawan India, yakni pada tanggal 25 Agustus dan 27 Agustus mendatang. Pertandingan pertama Indonesia versus India ini akan berlangsung pada hari Minggu 25 Agustus mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan pertandingan kedua pada hari Selasa 27 Agustus juga akan digelar pukul 7 malam.
Siaran langsung pertandingan Timnas Indonesia versus India ini bisa disaksikan melalui stasiun televisi Indosiar. Sedangkan untuk live streaming bisa ditonton melalui situs video. Uji coba Timnas Indonesia U17 versus India ini merupakan persiapan bagi tim asuhan Nova Arianto jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kuwait 19-27 Oktober 2024. Indonesia sendiri tergabung di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Melawan India, saya dan teman-teman berharap bisa bermain bagus, kompak, dan juga menang. Harapannya, dengan training camp ini, kita bisa lolos ke babak kualifikasi Piala Asia U17, ujar pemain Indonesia Daniel Alfredo dikutip dari Antara. Rizky Ridho sudah waktunya main di luar negeri. Rizky Ridho jadi salah satu pemain yang merupakan langganan Timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Rizky Ridho sudah menjadi bagian dari pasukan Shin Tae-yong sejak memasuki Timnas 19 Indonesia pada tahun 2020. Saat itu, pemain yang saat ini menjadi kapten Persija Jakarta dipanggil untuk persiapan Piala Dunia U20 tahun 2021 di Indonesia. Meski Piala Dunia U20 tahun 2021 batal digelar, pemain 22 tahun tersebut kemudian selalu mendapatkan kesempatan tampil bersama Timnas Indonesia senior di era Shin Tae-yong. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Sofi Imam Faizan, menyebut bahwa Rizky Ridho merupakan salah satu nama yang menjadi bukti hasil didikan Shin Tae-yong. Sofi menyatakan bahwa Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat detail dalam persiapan sebuah tim. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan itu tak ragu untuk cerewet kepada anak asuhnya. Hasilnya, banyak pemain didikannya yang mampu terus meningkatkan kemampuan bersama Timnas Indonesia. Filosofinya begitu, yang paling simpel, ujar Sofi Imam Faizal. Dia paling detail, cerewet juga, sangat perhatian. Apa yang dikatakan beliau itu, banyak pemain yang kemudian bisa berkembang, lanjutnya. Sofi menyinggung sosok Rizky Ridho mengalami perkembangan luar biasa selama berada di Timnas Indonesia. Ex-pelatih fisik Persis Solo tersebut sudah pernah mendampingi karir Rizky Ridho saat masih di Timnas 19 Indonesia. Dirinya sudah melihat bahwa pemain asal Surabaya itu sudah berkembang selama 4 tahun terakhir. Apalagi Ridho suka belajar terus, ujar Sofi. Saya sangat setuju dia ke luar negeri, bisa ke Jepang, Korea, kalau Eropa masih belum.